konveksi Yaur Kuning. Sekarang hari Sabtu tanggal 18 Maret yang nggak luput dari keramaian setiap hari. Karena pedagang-pedagang atau toko-toko yang dari jauh biasanya belanja buat dagangan di Yaur Kuning ini. Seperti dari Damasraya, Bengkulu, Palembang, juga dari Pasaman atau daerah Riau. Nah, di sebelah kiri dan kanan konveksi kain meteran ya. Kain meteran juga barang jadi seperti pakaian jadi. Seperti baju, baik itu pakaian wanita dan pria. Di lokasi ini emang ramai ya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Saban hari ya, apalagi Sabtu dan Rabu. Perlu diingatkan juga ya, rekan-rekan yang mau berkunjung ke lokasi jalur ini, mesti hati-hati ya dengan barang bawaannya, seperti barang yang sudah dibeli atau siap belanja, ataupun dompet atau barang berharga ya. Karena di sini sering kali ya terjadi kecopetan. Lihat ada muat ini kain meteran ya. Nah, coba kita masuk kiri dulu. Nah, di sebelah kiri dan kanan konveksi kain meteran ya. Kain meteran juga barang jadi seperti pakaian jadi maksudnya. Seperti baju, baik itu pakaian wanita dan pria. Nah, yang seperti yang kita lihat di depan. Ada yang grosiran, ada juga yang buat eceran nih rekan-rekan. Kita lihat ada mobil dari depan arah ke ini ya. Karena kita mesti minggir dulu ke pinggir biar lancar. Ya, ini kendalanya karena ada mobil seperti mobil pribadi ini yang parkiran di sepanjang jalan ya. Jadi jalannya jadi macet. Ditambah lagi di sebelah kiri ada ini parkiran mobil juga pedagang-pedagang kain ya. Jadi jalanan jadi sempit dan membuat kemacetan seperti yang kita lihat. Jadi antara mobil dan motor pun susah ini. Ya, beruntungnya ada ini juga, ada petugas yang mengatur ya. Jadi jalan pun bisa kelancaran jalan bisa di ini. Ya, kalau buat mobil arah ke dalam sepertinya nggak bisa rekan-rekan. Ini pun motor udah seperti ini. Nah, di depan ada mobil lagi ini. Nah, di sinilah sering terjadi kemacetan ya, karena ini pas. Nah, di depan ada lagi mobil, jadi kita nggak bisa ini ya, mesti ngasih jalan dulu. Nah, masih ada lagi ini mobil, jadi nah baru ini kita bisa ini masuk ya. Jadi lokasi ini mesti ada ini yang ngatur lalu lintas ya, kalau enggak ya ini seperti tadi. Di sebelah kanan juga ini pedagang grosiran ya, pakaian jadi. Ini yang baru siap belanja ya, double. Jadi di sini tersedia pakaian jadi, baik itu pakaian pria, wanita, juga kain meteran ya, yang buat pakaiannya juga di sini. Jadi lokasi ini yang pastinya dikatakan saban hari ramai rekan-rekan, apalagi hari Sabtu dan Rabu ya. Kita coba masuk ke kiri, nengok suasana grosiran ya, baik yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan.
Jadi lokasi ini mengarah ke Terminal Aur Kuning. Terlihat di sebelah kanan dan kiri pakaian jadi, yang buat eceran juga, yang grosiran ya, juga kain meteran. Jadi pedagang-pedagang yang dari luar Bukit Tinggi pada umumnya belanja di kawasan ini, rekan-rekan, di Kompleksi Pasar Aur Kuning yang posnya tepat kita berada sekarang ya. Sebagian pedagang grosiran juga ada yang menjajakan dagangannya seperti yang kita lihat. Di lokasi ini emang ramai ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, saban hari ya, apalagi Sabtu dan Rabu. Perlu diingatkan juga ya, rekan-rekan yang mau berkunjung ke lokasi jalur ini mesti hati-hati ya dengan barang bawaannya, seperti barang yang sudah dibeli atau siap belanja, ataupun dompet atau barang berharga ya, karena di sini sering kali ya terjadi kecopetan. Jadi di sini kita mesti jeli dengan barang yang kita bawa, seperti dompet atau barang bawaan, barang berharga, kalung, karena kejahatan terjadi bukan hanya ada niat ya, karena mungkin ada kesempatan. Jadi jangan beri kesempatan untuk orang lain untuk ini membuat kejahatan ya. Jadi kita mesti ingat diri dengan barang bawaan kita, yang pastinya barang berharga ya, seperti dompet, uang, atau barang bawaan. Nah, di bagian ini udah terlihat pakaian jadi anak-anak juga. Sebagian ada yang menjajakan ya. Jadi di sinilah pusat grosiran ya, Kompleksi Pasar Aur Kuning, yang pastinya mengarah mendekati Terminal Aur Kuning ya, rekan-rekan. Terlihat semakin ini rapat ya. Jadi rekan-rekan bisa tengok suasananya di sebelah kanan, kamera yang bagian kanan, juga di kamera yang bagian kiri. Juga bisa lihat suasananya yang bagian arah ke belakang ya, karena kita juga naruh kamera yang bagian arah ke belakang ya, karena posisi ya, jalur ini sangat rawan dengan kecopetan, kejahatan ya, seperti jambret. Jadi mesti hati-hati dengan barang bawaan. Semakin rapat ya, kita lihat. Jadi walaupun bawa motor mesti hati-hati ya, jangan ini kesenggol ya sama rekan-rekan kita yang lagi jalan. Yup. Nah, kita udah hampir nyampe di penghujung ini ya, mendekati Terminal Aur Kuning, yang pastinya tepat di ini, di loket bus Melsi ya. Nah, di sebelah kiri juga ada ruangan atau blok kompleksi ya, yang masih banyak rekan-rekan juga di sebelah kiri. Nah, kita udah di gerbang Terminal Aur Kuning, yang pastinya tepat di loket bus Melsi ya, yang arah ke Pariaman.
Di dalam terminal pun terlihat pedagang-pedagang ya, seperti yang kita lihat, pedagang kain jadi pakaian ya. Nah, sudah terlihat bus-bus yang ada di terminal, dan di sebelah kiri depan kita Melsi. Nah, inilah suasana terminal Aur Kuning. Terlihat di dalam ruang kawasan terminal banyak pedagang-pedagang. 5 hari menjelang bulan puasa, atau tepatnya sekarang tanggal 18 Sabtu Maret ya. 5 hari menjelang bulan puasa. Oh, itu kampung dalam, Mak. Kampung dalam. Kampung dalam. Ya. Si. Nah, di depan ada Yanti ya, ke Riau, yang muatannya cukup lumayan. Jadi rekan-rekan yang dari ini, yang pedagang-pedagang dari Riau seperti Pasia, Pangirayan, Ujung Batu, juga belanjanya juga di Bukit Tinggi ini. Nah, seperti Yanti yang barusan di belakang kita ya, itu pada umumnya yang muatannya itu barang dagangan seperti kain pakaian jadi ya. Yang ini yang di sebelah kiri bus family ya, yang arah ke Air Bangis dan Natal, juga lagi ngisi muatannya. Yang pastinya barang pakaian jadi juga ya, untuk dijual lagi di Pasaman. Putra Hinil. Jadi yang dari Putra Hinil belanjanya juga di Bukit Tinggi Aur Kuning. Ini Pastra ini yang di sebelah kanan. Ini family yang arah ke Rau, rekan-rekan. Tanjung Jaya, Muaro Jaya, family yang arah ke Pasaman Timur. Juga Tampalo di depan kita di sebelah kanan. Tengok muatannya. Jadi muatannya sangat berat, seberat muatan, seberat mobilnya juga ya, busnya. Jadi cepernya bukan dimodifikasi, tapi karena muatannya yang sangat banyak rekan-rekan di atas, seperti Tampalo yang arah ke Teluk Pantan ini sore, dan juga Tampalo yang arah ke ini Sungai Rumbai ya, karena di sini ada yang ke Sungai Rumbai, ada yang ke Teluk Pantan, juga yang ke Rengat. Dan sekarang kita mengarah ke pintu keluar ya. Biasanya kalau hari biasa selain Sabtu Rabu kita bisa keluar juga ya di arah pintu masuk. Tapi kalau sekarang nggak memungkinkan ya rekan-rekan, karena menghambat jalur lalu lintas yang arah masuk ya. Jadi terhalang ya. Makanya kita mesti ini aja, gimana ya, menurut aturan saja kemana arah ya, ke sana kita arahkan ya. Karena biasanya menjelang bulan puasa ini keramaian di Aur Kuning ini memang numpuk double. Tampalo ya di sebelah kanan. Tanjung Jaya juga MKZ sepertinya kayak ini, ada yang ke Sawalunto, ada yang pastinya juga ke Batu Sangkar ya, dan juga ada yang ke Si Junjung. Nah, ini yang ke Sawalunto ini, yang mundur ini, yang masuk lok peta ini dari Sawalunto. Jadi MKZ ini ada yang ke Sawalunto, ada yang ke Si Junjung, yang pastinya via Batu Sangkar. Nah, ini Binter sepertinya ke Desa Baru. Tengok muatannya yang di atas. Cepernya bukan karena dimodifikasi, karena emang muatannya terlalu berat ya. Yang akan melewati jalur 44 ya, Binter. Yang di sebelah kanan bus arah ke Batu Sangkar.
Nah, ini kita udah nyampe di ruangan pintu gerbang keluar ya. Nah, itulah rekan-rekan suasana pasar konveksi Aur Kuning dan terminal Aur Kuning di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terlihat keramaian menjelang bulan puasa, 5 hari menjelang bulan puasa, tepatnya sekarang tanggal 18. Sabtu tanggal 18 Maret ya. Nah, kita udah nyampe di pintu keluar gerbang Aur Kuning dan kita mengarah ke kiri lagi ya. Itulah rekan-rekan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.